waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Roh Kudus berkaryalah, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sehingga Engkau sendiri yang akan menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apabila masih banyak Kau dapati kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan dengan pemikiran kami, ampuni kami. Kami sadar, kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Tapi karena anugerah-Mu itu, Roh-Mu itu yang memerdekakan kami, darah-Mu itu yang tercurah bagi kami, sehingga Kau mampukan kami dan Kau layakkan kami, dan Kau layakkan kami memanggil Engkau ya Aba. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua, yang di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Haleluya. Tadi ada sukacita. Amin. Kita semua adalah keluarga Tuhan. Amin. Yuk kita pujikan satu lagu. Puji keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Siapa percaya bahwa kita semua adalah keluarga? Saling mengasihi. Amin. Ya, senggol kiri kananmu, yuk saling mengasihi. Ya. Satu dengan yang lain berarti ada sukacita di hatimu, karena saat kau hidup di dalam kasih, kesejahteraan itu ada di dalam hati. Amin. Ya, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Apakah bisa terlihat di LCD-nya? Nah, kita akan baca pelan-pelan saja ya, supaya kita dapat penemuan yang satu, dua, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Dibuang bukan berarti dibuang kayak dibuang tempat sampah, gitu ya. Segala sesuatu hidup kita yang terjadi atas kita, semuanya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu ditempatkan di daerah mana ini? Pucang Gading. Ya, berarti Tuhan buang di Pucang Gading ini. Tujuannya ada. Tujuannya untuk mensejahterakan Pucang Gading ini. Bukan dengan apa-apa, bukan. Kalau di Pucang Gading ini sejahtera, kalau di Pucang Gading ini ada lawatan Tuhan,
hidup Bapak Ibu Saudara menjadi sejahtera seperti firman Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir, wah, aku hidup di Pucang Gandeng jauh dari mana-mana. Aku kok kayaknya ditempatkan di Pucang Gandeng, kayaknya salah ini Tuhan ditempatkan di sini. Tidak ada yang salah di dalam Tuhan. Semuanya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu sekarang mempunyai tugas di Pucang Gandeng ini. Puji Tuhan, melalui rumah berkat ini, melalui Pak Lukas dikumpulkan menjadi satu. Berarti ada tugas yang penting untuk Bapak Ibu Saudara di Pucang Gandeng. Apa tugasnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Tugas Bapak Ibu Saudara sekarang mencari jiwa-jiwa untuk kesejahteraan Pucang Gandeng. Karena di mana ada lawatan Tuhan, di mana ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih, berarti ada kesejahteraan di tempat. Ya. Jadi untuk firman Tuhan itu di situ dikatakan usahakanlah. Usahakanlah berarti harus dilakukan, harus dikerjakan. Jadi jangan hanya dibaca firmannya, hanya jangan usahakanlah, enggak. Tetapi di situ katakan usahakanlah kesejahteraan. Artinya kesejahteraan itu ada kalau kita semua berusaha. Sore hari ini akan saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara 5 ber. Ya, 5 ber. Apa? Berdoa, berjuang, berproses, bersabar, dan berserah. Usahakanlah kesejahteraan, apapun itu lakukan. Keluarga yang sejahtera bukan hanya keluarga yang tercukupi dengan segala finansial yang ada, bukan segala harta kekayaan yang ada, tetapi saat suami, istri, anak bisa hidup satu rumah, satu kasih di dalam Tuhan, kau sedang mengalami sejahtera di dalam rumah. Ya, maka di situ usahakanlah kesejahteraan. Yang pertama, berdoa. Sebelum melakukan apa yang akan kau lakukan, berdoa dulu. Serahkan dulu sama Tuhan, supaya apa? Tuhan terlibat di dalam setiap kegiatan Bapak Ibu Saudara. Mau bekerja, mau berdagang, mau buruh sekalipun, mau yang gak ada pekerjaan sekalipun, tetap berdoa. Serahkan tubuh, jiwa, dan rohmu hari itu kepada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, jadi segala lakukan awali dengan yang pertama apa? Berdoa. Libatkan Tuhan di dalam setiap seni kehidupan kita, apapun itu. Ya, doakan istrimu, doakan anakmu, doakan suamimu, doakan temanmu, doakan saudara-saudaramu, sampai engkau akan bertemu dengan orang yang akan kau injili. Doakan mereka, serahkan mereka sama Tuhan. Ber yang pertama. Ber yang kedua adalah berjuang, ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berjuang, berjuang bukan beras, baju, dan uang. Ya. Berjuang adalah melakukan segala sesuatu, mengupayakan supaya terjadi hal yang lebih baik. Yang pertama, libatkan Tuhan dalam berdoa. Yang kedua, berjuang. Lakukan itu sampai itu terjadi. Namanya itu berjuang. Mungkin akan ada protes. Kenapa sih Pak? Kok setiap hari keluar saja, setiap hari ketemu Pak Lukas saja? Mungkin ada protes-protes seperti itu, protes-protes kecil. Tapi jelaskan kepada mereka bahwa di dalam perjuangan itu ada sesuatu yang kita mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin berdiskusi firman Tuhan, ya,
berdiskusi firman Tuhan itu penting. Jangan hanya baca firman Tuhan cuma dibaca. Kalau sudah semua ditanya siapa yang baca Alkitab setiap hari, wih saya setiap hari nggak pernah. Tapi apakah firman yang kau baca berbicara kepadamu? Biasakan membaca 1-2 ayat, minta sama Roh Kudus, berdoa dulu makanya, supaya ayat yang kita baca itu berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saat kau baca firman, usahakan firman ini berbicara kepada kita, tidak hanya baca saja. Nanti firman Tuhan kau jadikan obat tidur. Kalau ngantuk mau tidur nggak bisa baca firman, pasti tidur. No, kita harus merubah bahwa setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar dari handphone, dari TV, dari radio, buka firman, usahakan firman yang kita baca berbicara, berjuang, ya. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, tapi pakai hikmat Tuhan, supaya engkau ngerti apa maksud Tuhan dalam firman itu untuk hidupmu saat kau membaca. Berdoa, berjuang, yang ketiga apa? Berproses. Katakan sama-sama, berproses. Semua kehidupan melalui proses. Ya, semua kegiatan-kegiatan di dunia ini semua berproses. Kalau orang bilang sekarang serba cepat, serba instan. Mie instan bisa langsung dimakan? Ya? Nggak bisa. Mie instan itu harus direbus dulu. Ya, minimal ada kompornya. Nek ra ono kompornya bisa masak. Ada kompornya, ada pancinya. Ada kompornya, nggak ada pancinya, masa mie dibakar? Semua butuh proses. Demikian pula hidup Bapak Ibu Saudara dan saya merupakan proses daripada Tuhan. Kau mau diproses seperti apa? Kau minta hikmat, kau minta sabar, kau akan diproses. Nggak usah jauh-jauh. Saat kau tadi malam berdoa, minta kau supaya sabar. Bangun melek moto, ngantri kamar mandinya cuma satu, buru-buru, teriak-teriak, padahal tadi malam berdoa minta supaya diberi kesabaran. Pagi mau diproses sama Tuhan, sudah marahnya minta ampun. Ya, mengucap syukur bahwa di dalam setiap proses ini pasti ada tahapan-tahapan untuk ke arah yang lebih baik. Belajar untuk tidak saling menggerutu, belajar untuk tidak saling memaki atau mengumpat, meskipun dalam hati. Ayo hati-hati, meskipun kau lakukan dalam hati, Tuhan ngerti apa yang sedang kau lakukan, Tuhan ngerti apa yang sedang kau perbuat. Ya, mungkin saya ngedumel sedikit, namun saya Pak Agus mau supaya ini ramah berubah, tapi saya nggak pernah ngomong sama dia supaya dia berubah. Dosa, dosa, karena saya menyimpan kesalahan orang. Beda kalau saya ngomong Pak Agus, nanti kali-kali begini, lama nggak ketemu, ada perubahan apa? Katakan, berproses bersama-sama, termasuk Bapak Ibu dikumpulkan di rumah berkat ini supaya apa? Belajar berproses
bersama-sama, berproses mengenai keimananmu, berproses mengenai pertumbuhan rohanimu, berproses dengan karaktermu. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Ojo sok gampang mutung, disenggol sithik, salah sithik sesuk wis ora mangkat meneh. Ya, ada permasalahan sedikit. Kenapa Bu nggak berangkat? Moh, mesti lu ketemu wong kae, padahal tahu namanya. Sampai nyebut namanya saja nggak mau. Ini adalah persoalan-persoalan kecil di dalam hidup kita, tetapi justru itu yang menghambat kita untuk bertumbuh secara rohani. Semakin lama kau menyimpan kesalahan orang, semakin lama kau tidak suka sama orang, kau tidak akan pernah maju. Karena apa? Kau akan terhalang oleh rasa intimidasi setan atau si jahat itu. Alah orang sampai ke hijau, langsung paling ngomongin baik, paling ketemu karo si A, paling ketemu karo si B. Ini kelihatannya sangat sepele, ini kelihatannya sangat biasa, tapi itu salah besar. Karena itu yang akan menghambat proses pertumbuhan rohani kita. Tadi apa? Berdoa, berjuang, berproses. Yang keempat adalah bersabar. Sabar. Ya, Tuhan sudah jelas. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Semakin banyak kau mencari jiwa, semakin maju puncak gading ini. Semakin banyak engkau berdoa untuk puncak gading ini, semakin sejahtera puncak gading ini. Ya, saat Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu juga kau menjadi anak-anak terang. Dan tugasmu itu supaya apa? Terangmu bercahaya keluar. Hidup kita ini menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang yang melihat kita. Ya, jangan sampai orang melihat hidup kita, loh, kondone wong Kristen, kok saya sunat? Loh, kondone wong Kristen, kok omongannya masih begitu? Loh, kondone wong Kristen. Ya, jadi jangan sampai hidup kita itu menjadi batu sandungan. Hidup kita harus bersabar, dedek tersenyum, sehingga orang lain tidak perlu tahu kau tidak punya uang. Uang memang kita perlu, tapi uang bukan segala-galanya di dalam hidup kita. Ya, bersabar. Jangan pernah bilang saya tidak punya uang, tapi katakan saya belum punya uang. Kalau kau katakan saya tidak punya uang, kau membatasi kuasa dan berkat Tuhan. Tapi saat kau bilang saya belum punya uang, tapi kau punya harapan bahwa berkat Tuhan pasti akan tercurah melimpah. Berkat Tuhan tidak harus dengan uang. Bapak Ibu bangun pagi masih di kamar dengan keadaan sehat, itu adalah berkat yang luar biasa. Selalu saya katakan, bisa nggak Bapak Ibu malam hari nanti tidur di rumah, di kamar, bangunnya di UGD? Ya, iya, bisa nggak? Bisa. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bersabar melakukan segala sesuatu, bersabar dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau memang belum waktunya Tuhan, nggak usah ngoyo. Waktunya kerja, waktunya buat keluarga, waktunya buat Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan, kau menghidupi firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kesehatannya akan ditambahkan kepadamu,
keluarga yang baik akan ditambahkan kepadamu, usaha yang lancar akan ditambahkan kepadamu, sukacitamu akan ditambahkan kepadamu. Karena sukacita itu juga merupakan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu di sini datang dengan sukacita enggak? Itu berkat Tuhan loh. Kudune yang meneli ngantuk turu. Kudune yang meneli wayahe beres-beres rumah. Tapi Bapak Ibu mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, berarti siap-siap terima kesejahteraan itu akan diberikan kepadamu. Bersabar, libatkan selalu Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita hanya disuruh melakukan hal yang gampang, yang sulit-sulit, yang susah-susah itu bagiannya Tuhan. Contoh, saat Musa mengajak keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, jalan di padang gurun, ketemu mentok laut. Tuhan hanya bilang apa kepada Musa? Angkat tongkat, tunjukkan ke laut. Gampang nggak? Angkat tongkat, tunjukkan ke laut. Gampang nggak? Yang sulit apa? Membelah laut yang sulit. Itu bagiannya Tuhan. Satu lagi, pesta kawin di Kana. Yesus ngomong isi tempayan, cendok air berikan kepada pemimpin pesta. Gampang nggak? Kita semua bisa melakukannya nggak? Yang mengubah air menjadi anggur siapa? Itu tugasnya Tuhan. Bersabar saja, lakukan saja bagian kita. Yang mudah-mudah, nggak usah mikir sing angel-angel. Nah terus gimana Pak? Ini sudah besok loh, ini sudah malam loh Pak. Besok saya belum tahu saya mau makan sama apa. Pak, Bu, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang percaya dan bersandar kepada-Nya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Firman Tuhan harus tergenapi. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, bahkan itu timbul di dalam hatimu, itu justru yang Tuhan sudah sediakan. Mau dapat berkat dari mana kita nggak akan tahu. Tapi saat hati kita mau bersabar, saat kita mau berproses, saat kita mau berdoa kepada Tuhan, kuasanya datang atas kita, kesejahteraannya akan diserahkan kepada kita, akan dicurahkan kepada kita. Makanya kita bersabar. Ya, apapun kondisimu, kalau memang belum mampu, oh iya, kenapa saya belum mampu? Oh iya, kenapa saya belum? Kenapa saya belum? Kenapa saya belum? Artinya apa? Introspeksi diri. Bersabar. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah berserah. Tadi apa? Berdoa, berjuang, berproses, bersabar. Yang terakhir adalah berserah. Serahkan sama Tuhan kembali. Tuhan, aku tahu yang penting bagianku beriman, bagianku berdoa, bagianku percaya bahwa Engkau akan memberikannya kepadaku. Memberikannya bukan sekali lagi, memberikannya bukan hanya perkara materi. Kau sehat berkata, kau bisa ketemu dengan keluargamu setiap hari berkata, kau sukacita berkata, meskipun nggak bisa sarapan. Halo, meskipun kau tidak bisa sarapan pagi itu, tapi ada sukacita di hatimu, itu adalah berkat. Ya, serahkan kembali kepada Tuhan, berserah penuh. Ya, stop nuntut sama Tuhan. Tuhan, katanya begini, katanya begitu. Aku sudah melayani, aku sudah berdoa. Nggak usah begitu. Itu namanya bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ingat, Musa saja bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dia nggak sampai ke Kanaan.
Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saat kita mau berdoa, saat kita mau berjuang, saat kita mau berproses, saat kita mau bersabar, saat kita mau berserah, hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan, hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi yakin dan percaya bahwa kesejahteraan Pucang Gading di tempat ini merupakan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat ini. Ya, saling bersinergi, bersatu, kasih satu dengan yang lain, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu, semua permasalahanmu, semua pergumulanmu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Semuanya kembali kepada firman Tuhan. Sehebat apapun engkau, setinggi apapun status sosialmu, berpengaruh apapun kau di tempatmu, di lingkunganmu, tapi kalau kau tidak hidup di dalam firman, kau tidak akan bisa melihat kesejahteraan itu terjadi di dalam hidup. Kau punya banyak uang, mungkin kau bisa ke luar negeri, tapi kau tidak berpiknik ke luar negeri, tapi kau berubah ke luar negeri. Ingat, syukuri selalu apa yang ada. Mulai belajar setia, setia saja, setia dengan hal-hal yang kecil. Tuhan sedang percayakan tempat ini kepada Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu lagi untuk tempat ini, untuk kota di mana engkau dibuang. Bukan dibuang sebagai sampah, tapi kau dibuang sebagai terang di tempat ini. Supaya apa? Pucang Gading penuh kemuliaan. Pucang Gading dilawat oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Bapak Ibu Saudara. Belajar hidup kasih satu dengan yang lain. Perbedaan itu biasa, pasti ada dimanapun itu. Tetapi satu hal, saat kau bisa hidup dalam kasih, saat firman ini menjadi jaminan hidupmu, pemeliharaan Tuhan atasmu sempurna. Ya, pemeliharaan Tuhan atas kita apa? Sempurna. Ya, untuk kesejahteraan, mengusahakan kesejahteraan. Ayo, tadi yang pertama berapa? Berdoa. Yang kedua? Berjuang. Yang ketiga? Berproses. Yang keempat? Sabar. Yang kelima? Terjadilah sesuai dengan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat sebuah